Praktik GCG ini diterapkan di 2 perusahaan yang dipimpin oleh bapak-bapak yang berada di atas panel saat ini dan tentunya menjadi poin penting dari pengembangan dan juga peningkatan prestasi dari perusahaan. Pertama, saya berikan kesempatan kepada Pak Augie dulu untuk memaparkan apa yang terjadi Pak dan yang terus dilakukan di Bank Mandiri. Silakan. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan Bapak Augie Prastombiono. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Hidayat, Pak Gedus Praitno, Pak Kemal, Pak Aditya, Pak Sukrisno, Ibu Nani, dan hadir juga Komisaris Independen Bank Mandiri, Ketua Komite GCG Bank Mandiri, Pak Anton Gunawan. Pertama saya sampaikan dulu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang seharusnya menjadi panel bersama Pak Indra tidak bisa hadir pada malam hari ini, karena kebetulan hari ini di Bank Mandiri sedang ada acara rapat kerja nasional menghadirkan seluruh manajer senior Bank Mandiri. Jadi beliau menugaskan kami untuk berbagi sharing mengenai apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri dengan topik GCG dalam perspektif learning organization. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu, menyambung tadi yang Pak Herman Hidayat sampaikan. Tadi pagi, Ibu Menteri BUMN, Ibu Rini hadir di dalam pembukaan Rakernas Bank Mandiri, menyampaikan suatu sambutan. Tapi ada satu keyword yang sangat menarik, karena setelah mendengar pemaparan dari Dirut Bank Mandiri, keyword itu adalah growth harus dengan GCG. Jadi beliau itu sangat concern terhadap GCG. Sustainability daripada perusahaan dengan tumbuh besar tidak akan berarti kalau kita tidak menjaga sustainability-nya. Itu pesan yang sangat mendalam dari Ibu Menteri mengenai BUMN, khususnya apa yang disampaikan langsung di jajaran senior Bank Mandiri yang jumlahnya tadi kurang lebih 300 senior manajemen Bank Mandiri hadir dalam rapat kerja nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sharing yang dilakukan dalam konteks learning organization. Jadi mungkin sekilas Bank Mandiri, ya silakan. Bank Mandiri sekarang ini kurang lebih dari 34.000 pegawai, tidak termasuk pegawai tenaga alih daya outsourcing yang jumlahnya 30.000. Jadi sebenarnya ada 64.000 pegawai Bank Mandiri. Kemudian Bank Mandiri punya aset 798 triliun per September 2014. Ya, kemudian ada 2.154 cabang, 7 diantaranya kantor cabang subsidiary di luar negeri, kemudian 12 kantor wilayah dan 13.309 ATM. Nah, untuk bisa melihat bagaimana learning organization di Bank Mandiri, mungkin saya akan tayangkan video supaya lebih bisa mendapatkan hal yang utuh mengenai learning organization di Bank Mandiri. Kami silakan untuk diputar. Ya, itu kira-kira sekilas mengenai learning organization, bahwa Bank Mandiri adalah organisasi pembelajar. Setiap waktu selalu mengalami perubahan-perubahan, dan bagi pegawai-pegawai jajaran Bank Mandiri, atau kita menyebutnya di Mandiri itu Mandirians, itu sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan, ya, karena kita berasal dari 4 bank dan sekarang itu juga sudah banyak masuk para profesional dari luar, termasuk rekrutmen baru di Bank Mandiri.
Sehingga sekarang kurang lebih 60% dari pegawai Bank Mandiri itu adalah rekrutmen baru yang direkrut pada era Bank Mandiri. Sekilas mengenai transformasi bagaimana pembelajaran Bank Mandiri, terutama kami menyampaikan dari era setelah krisis tahun 2005, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kemal. Jadi 2005 adalah titik balik Bank Mandiri untuk bisa bertransformasi menjadi organisasi pembelajar dari kesalahan masa lalu. Jadi kita menyebutnya transformasi fase 1, dan ini dituangkan dalam Corporate Plan Bank Mandiri 2005-2009, di mana 3 strategi utama adalah back on track, kemudian bagaimana outperform the market, dan shaping the end game. Kita melanjutkan kepada transformasi tahap kedua 2010-2014, di mana di sini adalah fokus kepada transaction, kemudian aliansi dan jiwa service yang tahun ini akan berakhir masa daripada transformasi yang kedua setelah krisis 2005. Dan sekarang saat ini Mandiri menerapkan strategi transformasi ketiga yang akan dimulai tahun 2015. Jadi rapat kerja hari ini pun adalah mensosialisasikan untuk bisa melaksanakan transformasi ketiga Bank Mandiri yang dimulai 2015, dan ada perubahan-perubahan daripada strategi bisnis yang merupakan kelanjutan daripada strategi sebelumnya. Tapi satu hal yang dapat kami sampaikan, bahwa Mandiri punya visi cita-cita di tahun 2020 menjadi salah satu bank yang naik kelas, bukan hanya bank terbesar di Asia Tenggara, di Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu bank terbaik di ASEAN. Ini yang dicanangkan oleh direksi, oleh persetujuan komisaris, dan juga persetujuan dari pemegang saham. Ini kira-kira transformasi strategi Bank Mandiri sebagai pembelajaran dari proses yang dilakukan. Dapat kami sampaikan bahwa untuk menjadi salah satu the best bank in ASEAN, ada 3 pilar yang menjadi ukuran. Dan ini suatu ukuran keberanian daripada jajaran Bank Mandiri untuk mencantumkan salah satu yang saya ingin sampaikan, pilar yang ketiga, yaitu bukan hanya dari financial indicator objektif dalam bentuk market capitalization dan juga return on equity, tetapi juga mempunyai objektif social impact kepada lingkungan. Dan salah satunya adalah bagaimana corporate governance itu diterapkan. Jadi ini stated benar-benar di dalam target daripada Bank Mandiri. Ini dicantumkan di dalam rencana kerja Bank Mandiri 2015-2020, dan setiap tahun akan ini dievaluasi setiap tahun. Ini hanya menunjukkan bagaimana GCG menjadi bagian yang sangat penting di Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana 5 aspek learning organization, dari mulai organization, people, teknologi, knowledge, dan learning, ini dijalankan di Bank Mandiri, yang nanti akan kami sampaikan bagaimana Bank Mandiri mengimplementasikan 5 aspek sini di dalam keseharian organisasi Bank Mandiri. Nah, tadi sudah disampaikan di video juga sudah disampaikan bahwa perjalanan Bank Mandiri dari krisis tahun 1998, kemudian konsolidasi 1999 sampai 2001, dan menjadi public company di tahun 2003. Di 14 Juli 2003, kemudian juga melakukan transformasi 2005, 2009, 2014, 2010, 2014, dan 2015, 2020. Dan di sini jelas sekali bahwa Mandiri belajar dari proses-proses transformasi dari proses transformasi yang pertama, kedua, sampai yang ketiga. Beberapa hal pembelajaran
terkait pertama bahwa Bank Mandiri dari segi bisnis itu mempunyai suatu strategi bagaimana Mandiri berkembang tidak hanya dari industri perbankan khususnya, tetapi juga industri jasa keuangan. Jadi sejak tahun 2009, Bank Mandiri, logo Bank Mandiri itu mengeluarkan kata bank di dalam logonya menjadi Mandiri, dan Mandiri berkembang sebagai suatu konglomerasi, konsolidasi industri jasa keuangan, di mana secara by design memang tumbuh bersama dengan industri non bank lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini dari tahun 99 ya, kita punya Bank Syariah Mandiri, kemudian juga punya Bank Mandiri European Limited di London, kemudian ada Mandiri Sekuritas, kemudian kita punya juga Aksa Mandiri, kemudian Mandiri Tunas Finance, ada Bank Sinar Harapan Bali, ada Malaysia Remittance Office di Malaysia, kemudian Mandiri General Insurance, dan yang terakhir kita mempunyai perusahaan anak yaitu InHealth yang tadinya anak perusahaan dari Askes. Karena ada undang-undang BPJS, Askes tidak diperkenankan lagi untuk memiliki 100% daripada InHealth, dan Mandiri menjadi pemegang saham mayoritas daripada InHealth. Dan masih banyak lagi inisiatif-inisiatif sebagai pembelajaran bahwa itu memang perlu dilakukan karena Bank Mandiri mempunyai customer base yang sangat besar. Jadi Mandiri kurang lebih itu ada 13 juta customers yang kita bisa manfaatkan untuk cross-selling untuk jasa keuangan, bukan hanya bank tapi jasa-jasa keuangan non-bank lainnya. Ini adalah proses bagaimana pembelajaran dari segi bisnis yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Memang OJK baru saja mengeluarkan POJK mengenai tata kelola konglomerasi terintegrasi dan juga risk management terintegrasi untuk bisa bagaimana suatu konglomerasi holding company, ya, entitas induk bisa mengawasi perusahaan-perusahaan anak dengan baik. Dan Mandiri sangat komit untuk itu, dan dalam hari ini juga hadir kurang lebih 3 perusahaan anak Bank Mandiri yang nantinya juga akan menerima award dari Bank Syariah Mandiri, dari Mandiri Tunas Finance, dan juga dari Bank Sinar Harapan Bali hadir pada malam hari ini. Bank Mandiri juga menyadari bahwa transformasi itu yang menjadi landasan utamanya adalah bagaimana core value itu dijalankan dan perilaku utama Bank Mandiri. Ini menjadi komponen dasar daripada transformasi pembelajaran Bank Mandiri, di mana salah satu daripada 5 core value Bank Mandiri yaitu excellence adalah setiap kegiatan ataupun aktivitas di Bank Mandiri harus mengalami suatu perbaikan secara terus-menerus. Ini adalah bentuk daripada core value perilaku yang terkait dengan excellence. Jadi kalau di Bank Mandiri kita punya core value yang disebut dengan TIPCE, yaitu Trust, Integrity, Professionalism, Customer Focus, dan Excellence. Dan kita juga mempunyai Noble Purpose, Employee Value Proposition, yang kita sebut dengan spirit memakmurkan negeri. Jadi apa yang kita berikan dilakukan oleh Bank Mandiri harus mempunyai spirit untuk memakmurkan negeri. Jadi saya rasa ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herman Hidayat tadi, bahwa Mandiri itu sebagai salah satu BUMN juga harus memberikan suatu nilai tambah memakmurkan negeri ini dalam berbagai aspek yang dilakukan oleh usaha bisnis Bank Mandiri. Yang lain adalah pembelajaran di bidang SDM. Ya.
Untuk SDM, Bank Mandiri mengalami suatu transformasi perbaikan dari waktu ke waktu. Pertama, dari human capital system dijadikan satu platform, kemudian standarisasi policy, sampai kepada organization yang berdasarkan performance base, kemudian juga bagaimana implementasi itu dilakukan secara menyeluruh, termasuk di dalam mengkonversi learning center menjadi corporate university. Satu hal yang menarik bahwa proses transformasi di bidang SDM itu adalah performance management system yang dilakukan bukan hanya di level pegawai, tetapi juga sampai ke level direksi. Jadi direksi Bank Mandiri itu tantimnya tidak sama antara satu direktur dengan direktur yang lain. Kalau di Permen BUMN itu di root 100%, Wadirut 95%, direktur 90%. Di Bank Mandiri sejak tahun 2009 itu direktur ada yang 92%, ada yang 85%, tergantung performance. Dulu yang menilai Ibu Gunanisworo ini adalah di komisaris yang menilai direksi. Jadi kami tidak tidak merasa bahwa kontribusinya tidak dihargai, tetapi berdasarkan suatu key performance indicators yang memang objektif. Nah, ini memberikan suatu contoh konkret kepada para pegawai, karena kita mengatakan kepada para pegawai Bank Mandiri bahwa setiap pegawai dinilai insentifnya berdasarkan performance. Ada KPI unit, ada KPI individual. Jadi nggak usah khawatir, karena direksi pun insentifnya, tantimnya berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan konsistensi antara level board sampai ke level pegawai. Nah, sampai sekarang itu masih dilakukan, meskipun direksi komisaris berganti, tetapi performance management system yang dilakukan Mandiri tetap berjalan seperti itu. Ya, berikutnya pembelajaran dari segmen usaha mikro. Kenapa Bank Mandiri kok masuk yang tadinya adalah korporasi masuk ke mikro? Jadi ini tidak sembarangan kita masuk ke mikro, karena kita pelajari potensi dan kebutuhan masyarakat mengenai pembiayaan mikro sangatlah besar. Artinya, kalau ada satu bank yang memang spesialisasi di situ, itu tidaklah cukup untuk bisa membangun, memberikan suatu akses kepada lembaga keuangan bagi masyarakat yang katakan belum tersentuh bagi pembiayaan mikro. Oleh karena itu, Mandiri masuk ke dalam segmentasi mikro yang sekarang itu sudah menjadi ranking kedua pembiayaan mikro di Indonesia. Ya, Bapak Ibu pasti sudah bisa menebak yang nomor 1 siapa, tetapi Mandiri sudah sekarang nomor 2. Dan ini luar biasa memang pertumbuhannya, dan ini akan menjadi bagian daripada strategi Bank Mandiri ke depan untuk terus juga menekankan fokus kepada pembiayaan yang mempunyai pertumbuhan yaitu tinggi. Karena analisa kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan memberikan kenaikan daripada masyarakat kelas bawah menjadi kelas menengah, dan itu adalah kebutuhan terhadap produk-produk jasa keuangan, ya, baik perbankan maupun jasa keuangan lain seperti insurance, seperti syariah, ya, multi finance dan sebagainya. Nah, sehingga Mandiri masuk ke dalam segmentasi mikro. Jadi Mandiri masuk ke dalam segmen ini tidak otomatis berhasil, ya, tetapi pembelajaran yang terjadi itu prosesnya cukup panjang, tapi model bisnis mikro Bank Mandiri sudah ketemu. Ya, sekarang Mandiri bahkan memiliki direktorat khusus yang menangani mikro dan SMI di tahun 2015 yang akan datang. Kemudian juga pembelajaran bahwa pertumbuhan Bank Mandiri
di segmen korporasi yang sekarang itu kurang lebih 68% korporasi dan 32% di retail, di masa yang akan datang itu kita berharapkan korporasi dan retail itu porsinya 50%, 50%. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kebutuhan masyarakat pada produk retail. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bagaimana pembelajaran di segmen merchant business, di mana Bank Mandiri atau bank legasinya itu sebelumnya tidak pernah mengenal produk atau bisnis merchant ini. Jadi Bank Mandiri belajar misalnya kartu kredit Visa dari GE Capital di awal-awal merger. Tapi Bank Mandiri sekarang sudah memiliki unit bisnis untuk cards, ya, untuk consumer loan, kemudian juga perkembangan produk juga sudah ke produk-produk e-money, ya, kemudian produk lainnya yang bersifat prepaid, termasuk e-cash, ya, termasuk juga kemarin pemerintah untuk bantuan langsung kepada masyarakat, salah satunya menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Bank Mandiri melalui produk e-cash yang akan tahun-tahun ke depan akan digunakan untuk penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang masuk kategori memerlukan bantuan langsung. Ini adalah pembelajaran di sistem merchant business dan sistem pembayaran yang memang pemerintah, Bank Indonesia, OJK juga mengkampanyekan cashless society, kemudian juga branchless banking, ya, termasuk juga dengan Pak Aditya mengenai e-money untuk e-tol. Itu adalah bagian daripada bagaimana transaksi bisa berjalan dengan baik. Oh iya, baik. Ini sedikit sekejap lagi. Ini pembelajaran di Mandiri University yang tadi disebutkan oleh Pak Gendut Prayitno bahwa Mandiri juga sudah mempunyai Mandiri University. Jadi ada kampus nanti besar di Jakarta, karena kita juga punya areal yang cukup besar. Kemudian ada tipe B, tipe C yang ada di seluruh Indonesia. Intinya dari Learning Center sekarang sudah menjadi Corporate University. Ini adalah roadmap daripada Human Capital Strategy, bahwa transformasi itu juga menyangkut masalah human capital. Jadi dari mulai masuk bekerja di Bank Mandiri sampai pensiun itu programnya dibuat. Jadi awal Mandiri berdiri itu misalkan tidak ada program kesehatan setelah pensiun. Jadi kita bikin program pensiun setelah program kesehatan setelah pensiun. Yaitu ada di Bank Mandiri yang kita buatkan. Yang lain banyak sekali program-program yang kita lakukan. Ini contoh mengenai bagaimana Mandiri juga menjadi harus terlibat di dalam membentuk suatu kontribusi kepada masyarakat melalui program-program kemitraan, ya, wirausaha muda mandiri dan sebagainya. Kemudian ini adalah bagaimana komitmen dari top manajemen, ya, ini yang menjadi suatu komitmen utama, dan change agent dan tim internasi budaya. Jadi di Bank Mandiri itu dikenal dengan setiap 4 pegawai ada 1 change agent. Jadi sekarang itu sudah kurang lebih ada 11.000 change agent di seluruh kantor Bank Mandiri. Ini contoh mengenai bahwa dari 5 aspek learning organization juga ada aspek IT, di mana IT kita juga terus mengalami perubahan. Ya. Yang terakhir saya ingin menyampaikan sedikit, kalau tadi Pak Kemal menyampaikan bahwa compliant, conformance dan juga performance-nya kelihatan di dalam bagaimana kita melakukan GCG, itu performance juga kelihatan. Jadi kalau sini total aset 800 triliun, kemudian kredit 506 triliun, kemudian laba kita mencapai 14,45 triliun sampai dengan September. Ya, mudah-mudahan
bisa diperkirakan sampai akhir tahun, ini baru 3/4 tahun, jadi 3 setahunnya bisa di-analyze berapa jumlah laba. Dan ini memang suatu hal yang di pihak lain ada beberapa lembaga atau perusahaan ekonomi turun itu labanya turun, Bank Mandiri nggak turun. Ya, jadi ekonomi itu sudah turun, tapi Mandiri masih tetap sustain. Mudah-mudahan ini bisa dijaga terus. Nah, kemudian ini juga yang GCG-nya, yang lain juga penghargaan dari lembaga lain mengenai service excellence. Jadi ternyata service excellence BUMN juga bisa memiliki suatu perusahaan dengan service excellence terbaik. Ya. Buktinya Bank Mandiri bisa menjadi salah satu best excellence dalam service, ya, bahkan sudah mencapai 7 kali diberikan award mengenai Bank Service Excellence Award. Dan terakhir, ini menjadi bagian penting bahwa pegawai Bank Mandiri itu mempunyai employee value proposition. Dan ini kita angkat dari bottom up, bukan dari top down, bahwa bekerja di Bank Mandiri itu mempunyai spirit. Yaitu yang kita kenal dengan spirit memakmurkan negeri. Inilah yang mendasari bagaimana pegawai bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, karena komitmen, karena bekerja di Bank Mandiri bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi bekerja di Mandiri juga bagian daripada ibadah. Mungkin itu saja sharing dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ujie Prasetyo pemaparannya. Cukup panjang yang kita lihat yang dilakukan oleh Bank Mandiri, mulai dari menghadapi krisis, belajar dari kegagalan yang pernah terjadi, dan kemudian mempertahankan core value-nya Pak ya. Hingga saat ini Mandiri terus menjadi yang bisa dikatakan terdepan dan berusaha menjadi yang nomor 1 Pak, begitu ya, di ASEAN. Selanjutnya kita akan dengarkan sharing dari Bapak Indra Utoyo mengenai apa yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk terhadap juga implementasi dari GCG. Silakan Pak Indra. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan sharing. Jadi langsung saja karena waktunya. Slide-nya belum ada. Baik, jadi bagi Telkom sendiri sebetulnya kami sudah sejak 95 listed begitu di New York Stock Exchange. Kemudian juga di London dan tentu di IDX, dan memang kami impose begitu untuk penerapan regulasi yang memang cukup ketat begitu. Memang kami dipaksa oleh regulasi harus patuh begitu ya. Baik, jadi oleh karena itu ya ini ya bersyukur bahwa kami diharuskan begitu mengikuti regulasi yang seperti itu. Kalau dari sisi komposisi saham masih 53% pemerintah, sisanya publik. Kalau value kami, nah ini kemarin sempat ada tailwind ya. Jadi sempat 300 triliun, tapi sekarang ada ada hambatan di depan, jadi front wind kali ya. Jadi agak mempengaruhi ekonomi kita begitu, sehingga hari ini turun lagi. Tapi alhamdulillah dari sisi kinerja saham begitu, 2 tahun terakhir ini kami sudah double begitu ya. Sejak bulan April begitu sekitar 140 T, sekarang sudah 280 begitu T. Target kami 30 billion tapi dolar. Tapi kalau dolarnya gerak terus itu kayak orang lari, garis finishnya digeser terus gitu, kita frustasi juga, udahlah bikin rupiah dulu aja ya, 300 T begitu ya. Next, ini sedikit tentang kinerja 2013. Alhamdulillah bisa kita jaga, kita 20% tumbuh di atas industri. Kalau pelanggan saat ini kita sekitar 150 juta. Paling banyak emang Telkomsel, karena Telkomsel
personal begitu, sehingga 140 juta di Telkomsel, sisanya 10 juta begitu. Dibanding industri, Telkomsel relatif cukup bagus, pertumbuhannya konsisten, stabil, sustain, ya, dengan double digit growth di 10%, bottom line up, juga top line dan middle line. Dari sisi international expansion juga kami konsisten dengan visi begitu, karena kita ingin, karena begitu bisnis ICT sudah borderless sebetulnya, jadi kita memang by nature bisnis ICT itu kita bisa dikalahkan oleh perusahaan yang ada di Kanada gitu ya, karena mereka bisa menyediakan servisnya sampai ke sini. Oleh karena itu kita juga melakukan ekspansi keluar dan saat ini sudah 10 negara. Next. Ini visi misi, jadi kami sudah selalu memperbarui visi dan visinya. Saat ini adalah leading in Times, dulu pernah Infocom, kemudian Times, sekarang Times, begitu pakai S. Jadi bisnisnya tidak hanya telekomunikasi, tapi sudah masuk ke adjacent-nya, termasuk IT, media, entertainment, dan services. Leading in region, jadi kita juga harus konsisten, makanya tadi karena region tentu kita harus berbicara international business, tidak hanya artinya dalam rangka memperkuat juga kekuatan kita di domestik dengan masuk mengikuti follow the customer begitu. Nah ini orientasi, jadi kita dalam hal mengembangkan bisnis juga harus berpikir dengan berpikir dari start from the end in mind begitu, mulai dari mega thinking, berpikir kenapa Telkom ada, kita ingin memberikan yang terbaik dan bermulai memberikan outcome yang tentu positif bagi society, kita dulu disebut dengan mega thinking. Kemudian bagi customer, kalau kita bisa memberikan yang terbaik bagi society, tentu customernya bisa senang, maka corporate-nya akan sukses. Jadi kalau berpikir mega, insya Allah makronya dapat, mikronya dapat. Kalau berpikir makro, insya Allah mikronya dapat. Tapi kalau berpikir mikro, mungkin nggak dapat apa-apa, kira-kira gitu. Ini maksudnya. Nah kita juga diberikan mandat-mandat, baik dari presiden maupun dari kementerian, yang kemudian juga mewarnai dalam program kerja kita. Kita tetapkan ada 3 program utama, ini selalu kita tetapkan tiap tahun supaya alokasi resource-nya juga fokus. Kita tetapkan fokus pada yang high growth dan high value. Kita tetap melihat Telkomsel sebagai bisnis yang bagus dan akan kita terus dukung ke arah ke depan mobile berbasis broadband dan data. Sehingga itu program pertama yang juga kita sustain. Kedua adalah broadband. Saya rasa ke depan ini broadband makin penting, bagaimana memberikan akses kepada semua sehingga bisa mendapatkan artinya komunikasi maupun akses kepada informasi yang lebih merata begitu, sampai dengan insya Allah begitu tahun depan kita bisa menyambung kabel laut sampai ke Papua. Dengan demikian teman saudara kita di Papua kualitas broadbandnya sama dengan di Jakarta. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah international expansion. Saat ini kita konsisten masih footprintnya di 10 negara dan sudah 10 negara. Next. Nah, dari sisi corporate strategic, artinya arah kita ke depan, kita pada tahun 2011 sampai dengan 5 tahunnya, begitu sampai dengan 2015, kita tetapkan 10 strategic inisiatif, tapi pada saat itu program dari sisi Center of Excellence dalam hal ini Human Capital itu nomor 10. Nah, sekarang kita balik bahwa terkait kepada Center of Excellence dan juga Human Capital itu nomor 1, karena pengembangan SDM itu adalah yang pertama dan utama. Tidak ada masalah bisnis, yang ada adalah masalah people. People-nya kurang kompak, people-nya kurang ilmu, people-nya kurang cepat begitu kan. Jadi itu yang saya rasa harus menjadi perhatian. Selebihnya adalah program-program strategik yang tentunya juga penting untuk mendukung kepada objektif. Next. Ini beberapa achievement, saya rasa beberapa juga dari ya termasuk best corporate gitu, kemudian most admired companies dari Fortune, best managed company dari good corporate governance, juga social business innovation, MIC terkait knowledge management, dan beberapa penghargaan internasional lain yang mungkin kalau ini akan panjang. Next. Itu sekilas tentang Telkom. Berikutnya terkait pada bagaimana kita membangun GCG yang nantinya menjadi conduct, menjadi moral dan etik yang nantinya diimplementasikan di setiap di setiap jenjang, di setiap level.
di berbagai struktur dan proses begitu ya. Next. Nah ini adalah bagaimana kita sebagai pengurus itu harus bisa bekerja dengan apa kita sebut dengan ada fakta integritas, bekerja dengan integrity, menghindari adanya konflik interest, sehingga harus dibangun framework. Dan ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gendut, begitu kita mengadop berbagai compliance dan regulasi, ada undang-undang PT, ada undang-undang PMN, ada Bapepam, ada juga SEC, ada juga dari KNKG. Ini semua membentuk yang namanya framework dari GCG kita. Nah di atas ini adalah tata kelola structure-nya, ya. Kemudian di bawah ini adalah tata kelola dari proses. Proses ini ada elemen dari metodologinya dan ada yang terkait pilar-pilarnya begitu. Nah ini terus kami terapkan bagaimana secara konsisten, dan juga ada area-area untuk improvement yang harus dilakukan. Seperti misalnya di tata kelola struktur, begitu ada penyempurnaan karena adanya parenting yang lebih yang diperbarui, penamaan direksi yang nantinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses. Ini juga antara lain yang dilakukan improvement. Kemudian juga proses juga diperbaiki karena adanya regulasi baru OSO 2013 yang mulai terapkan 2014 antara lain. Kemudian konsistensi yang harus terus dijaga terkait kepada penerapan etika bisnis, risk-based audit ya, yang sebagai perusahaan yang listed dan comply kepada SEC begitu ya. Juga terkait dengan pilar-pilar, ada leadership, kita bangun leadership architecture yang nantinya diacu di berbagai level, baik di tingkat corporate, di business level maupun di functional gitu. Juga konsistensi di dalam proses dan lain sebagainya. Next. Nah, tadi juga saya sampaikan, jadi kinerja itu satu hal. Tapi yang paling penting bagaimana mengintegrasikan dari kinerja ini dengan berbagai aspek lainnya, tata kelola, risiko, kepatuhan, sampai dengan CSR itu diintegrasikan supaya kita bisa sustain. Nah ini nanti dijabarkan dalam bentuk tata kelola strukturnya, kemudian struktur tata kelolanya, kemudian proses tata kelolanya, dan juga culture yang nantinya mendukung bagaimana sustainability dari good corporate governance ini bisa diterapkan. Next. Nah, terkait learning, karena kami harus terus menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Apalagi bisnis ICT sangat dinamis, tidak lagi bicara industri, bahkan sudah arena. Kami bisa kalah bukan oleh kompetitor yang sama, tapi bisa tidak relevan karena industri lain. Seperti sekarang kita berhadapan dengan industri datangnya dari internet. Mereka menghasilkan layanan yang lebih mempesona begitu, bisa voice, bisa video, tapi nggak gratis gitu ya. Ini kan saya rasa juga bisa membuat kita tidak relevan. Nah oleh karena itu kita harus selalu melakukan perubahan dan juga penyempurnaan sesuai dinamika yang berkembang, baik karena adanya multi peran begitu yang diberikan, ada mandat begitu, ada program yang harus kita lakukan, kemudian dari visi misi yang juga harus terus dibuat relevan, kemudian juga continuous learning yang harus selalu dilakukan, dan juga akumulasi knowledge yang harus juga terjadi, sehingga demikian akan mempengaruhi kematangan dari GCG di Telkom begitu ya. Next. Selanjutnya terkait tadi ada Center of Excellence begitu yang kita lihat dari learning process, ada di bawah tadi ada continual learning salah satunya. Next. Nah ini kita sebut tadi sebagai yang utama dan pertama adalah Center of Excellence, mengacu kepada bagaimana invest in people. Ya. Nah kami membangun yang namanya corporate university, ya, melihat kepada bagaimana membangun human capital yang nanti mempengaruhi kepada kinerja. Jadi alignment antara program-program pengembangan human capital dengan kinerja begitu, dan kami sebut dengan 3C. Ya ada competence, ada chiefship itu nanti menghasilkan great leader yang nanti bisa diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi tidak hanya bagi perusahaan tapi juga bagi kepada masyarakat.
Kemudian ada competence, jadi kita ada great people yang nantinya kompeten dan juga ada certification. Jadi orang-orang yang kita kembangkan ini harus punya standar yang diterima secara industri melalui sertifikasi. Next. Nah ini bagian dari pengembangan leadership berbagai tingkat begitu. Ada Suspim reguler dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada Global Talent Program, ada Suspim International. Ini dilihat dari bobotnya antara short term dengan long term, makin ke arah leader yang lebih tinggi, tentu aspek long termnya lebih besar begitu ya. Kemudian kita ukur dari sisi bahwa ada readiness, karena kita berpikir mindsetnya harus international, harus global mindset index. Karena kita berkompetisi, nanti ada MEA begitu dan sebagainya, dan industri juga sudah borderless. Maka Global Mindset Index juga menjadi satu indikator dari kesiapan human capital. Kita diukur terhadap ekonomi yang lain. Standarnya Global Mindset Index itu readiness-nya di 3. Kita Telkom memang di 3,09. Memang masih jauh dibanding Singapura, begitu Malaysia. Tapi itu saya rasa mending tahu di mana, dan itu nanti menjadi program untuk pengembangan ke depan. Next. Ini dalam rangka yang tadi pengembangan internasional. Jadi kita melakukan program Global Mindset Index ini untuk top leader kita. Ada program sandwich seminggu di corporate university, 2 minggu di lokasi yang tentu ada environment internasionalnya, dalam ini dengan kerjasama dengan berbagai partner kami di INSEAD misalnya di Perancis begitu. Nanti dari situ diharapkan terjadi interaksi yang lebih open dengan exposure terhadap internasional, dan nanti terakhir kembali di kampus. Kemudian ada ALP, yang penting ALP-nya, Action Learning Program. Setiap leader itu harus punya program yang nanti dibawa dan diimplementasikan. Kemudian dievaluasi. Jadi bukan sekedar training, tapi ada action learning yang nantinya dibawa. Mungkin demikian sebagai sharing dari learning organization dari Telkom. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra Utoyo. Kita sudah